Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya dikerjain sama para penjaga dunia digital kita? Nah, hari ini kita bakal ngintip langsung seperti apa sih sehari-hari jadi seorang pembela siber. Apa kerjaan mereka cuma, ngelawan peretas? Atau mantengin barisan kode seharian penuh? Ternyata, kenyataannya jauh lebih seru dari itu. Yuk kita coba intip di balik layar, kita ikuti perjalanan seorang profesional. Sebut saja namanya Alex. Nah, paginya seorang pembela siber kayak Alex itu bukan dimulai dengan panik loh, justru sebaliknya, dimulai dengan perencanaan yang super matang. Karena yaitu, sebelum bencana datang, persiapan itu segalanya. Oke, tugas pertama Alex pagi ini adalah menjawab satu pertanyaan yang krusial banget. Kalau server kita mati detik ini juga, berapa banyak data yang kita rela hilang? Data 1 jam terakhir, 5 menit terakhir. Nah, inilah inti dari yang namanya Recovery Point Objective atau RPO. Jadi fokusnya itu bukan seberapa cepat sistemnya nyala lagi, tapi seberapa banyak kerjaan yang bisa lenyap, hilang selamanya. RPO ini sering banget disandingkan sama RTO alias Recovery Time Objective. Gampangnya gini, kalau RPO itu ngomongin soal data yang hilang, nah RTO ini ngomongin soal waktu pemulihannya. Dua-duanya ini pilar utama dalam rencana pemulihan bencana. Dan tugasnya Alex ya harus nemuin titik tengah yang pas di antara keduanya. Oke, teori-teori tadi kan ya nggak cukup. Sekarang, Alex coba terapin ini ke skenario yang benar-benar nyata. Gimana kalau misalnya pusat data perusahaan kita ternyata ada di daerah rawan banjir? Langkah pertama, Alex harus ngitung exposure factor-nya. Jadi, kalau banjir beneran datang, diperkirakan nih 20% dari total nilai aset bakal hilang. Ya, angka 20% inilah persentase kerugian potensial kita. Terus, pertanyaan selanjutnya, seberapa sering sih kemungkinan banjir ini terjadi? Misalkan, lokasinya ada di dataran banjir siklus 200 tahunan, berarti probabilitasnya kan 1 dibagi 200. Jadinya 0,005 per tahun. Angka inilah yang kita sebut Annualized Rate of Occurrence atau ARO. Ini ya, probabilitas matematis dari ancaman tadi. Nah, dari data-data tadi, Alex ngitung deh yang namanya Annualized Loss Expectancy alias ALE dan ketemulah angka $100.000. Angka ini adalah perkiraan kerugian tiap tahunnya gara-gara risiko banjir. Dengan angka yang jelas kayak gini, perusahaan jadi bisa nentuin, oke, seberapa besar ya investasi yang pantas kita keluarin buat pencegahan? Oke, risikonya udah ketahuan. Bagian lain dari perencanaan Alex adalah nyiapin situs cadangan. Salah satu pilihannya itu namanya cold site. Bayangin aja, ini kayak ruangan kosong, udah ada listrik sama internet, tapi komputernya belum ada. Ini pilihan yang paling murah, tapi ya gitu, proses pemulihannya bakal lama banget. Oke, urusan perencanaan pagi udah beres. Sekarang Alex ganti mode. Dari mode perencana jadi mode bertahan. Aktif ngejagain gerbang digital perusahaan dari macam-macam ancaman. Yuk kita mulai dari yang paling dasar. Tiap kali Anda bikin koneksi aman di internet, misalnya pas buka website gitu, semuanya itu dimulai dengan yang namanya jabat tangan 3 arah TCP. Anggap aja ini kayak halonya dunia digital, buat mastiin kedua pihak siap ngobrol. Cara kerjanya sebenarnya simpel. Komputer Anda ngirim SNY, terus server ngebales pakai SNWAC. Terakhir, komputer Anda kirim ACK. Udah, 3 langkah ini aja. Tapi 3 langkah inilah yang jadi pondasi komunikasi yang aman. Dan Alex, dia itu memantau jutaan jabatan tangan kayak gini setiap hari. Pertanyaannya gimana cara ngelola semua itu? Nah, disinilah teknologi kayak Software Defined Networking atau SDN berperan. Coba bayangin, Anda bisa mengendalikan seluruh jaringan, semua switch, semua router, cuma dari satu dashboard aja. SDN ini ngasih Alex macam pandangan mata elang buat ngawasin semuanya dari atas. Tapi ya, ancaman itu selalu ada di mana-mana. Bahkan sistem telepon yang pakai internet, view IP, yang kelihatannya sepele, itu bisa jadi target empuk. Alex harus selalu waspada sama serangan kayak denial of service yang bikin sistemnya lumpuh, atau malah serangan yang lebih canggih yang langsung nyerang sistem operasi di teleponnya. Masuk sore hari, fokusnya Alex bergeser lagi. Kalau tadi lebih ke pertahanan teknis, sekarang lebih ke dunia aturan, kepatuhan, dan gimana caranya ngelola hubungan sama pihak ketiga. Nah, salah satu alat penting di sore harinya Alex itu adalah laporan SOC. Jadi setiap kali perusahaan perlu ngebuktiin standar keamanannya ke mitra atau auditor, laporan inilah yang jadi bukti. Dan seperti yang bisa kita lihat, laporannya ada beberapa jenis, masing-masing punya tujuan dan buat audiens yang beda-beda. Contoh kasusnya gini. Ada vendor minta laporan keamanan. Alex udah tahu persis harus ngasih yang mana.
Laporan SOC1 itu kan cuma buat kontrol keuangan. Nah, yang benar-benar dibutuhin si vendor itu laporan SOC2 yang isinya ngejelasin kontrol buat keamanan, integritas, sama ketersediaan sistem. Tahu bedanya ini? Penting banget. Kebanyakan sorenya Alex itu habis buat ngurusin resiko dari pihak ketiga, terutama dari penyedia layanan cloud. Di sini nih, penting banget buat paham yang namanya model tanggung jawab bersama. Kalau kita pakai software as a service atau SaaS, sebagian besar urusan keamanan itu dipegang sama vendor. Tapi sebaliknya, kalau kita pakai infrastructure as a service atau IaaS, tanggung jawabnya ya sebagian besar ada di tangan kita sebagai pelanggan. Dan tahu nggak, kadang kerjaan Alex ini bisa bersinggungan langsung sama dunia hukum. Ada yang namanya aturan bukti terbaik misalnya. Intinya, bukti digital yang dibawa ke pengadilan itu harus asli, nggak boleh diubah-ubah. Nah, inilah kenapa anggota timnya Alex harus siap bersaksi di pengadilan. Ngejelasin gimana persisnya mereka ngumpulin file log buat ngebuktiin kalau bukti itu otentik. Menjelang akhir hari kerja, fokus Alex beralih ke komponen yang paling penting, tapi sekaligus paling rentan dalam keamanan, yaitu manusia. Kenapa? Karena secanggih apapun teknologinya, pada akhirnya semua itu balik lagi ke orang yang make. Salah satu prinsip dasar yang dipegang teguh sama Alex itu adalah pemisahan tugas. Gampangnya gini, jangan sampai satu orang megang semua kunci. Contohnya seorang developer itu nggak boleh bisa nulis kode, nge-approve kodenya sendiri, terus langsung rilis ke publik. Nggak bisa. Ini mekanisme kontrol yang kelihatannya simple, tapi kuat banget. Gembok terkuat nggak ada gunanya kalau ada orang yang ganjel pintunya biar kebuka terus. Wah, ini benar-benar ngerangkum tantangan terbesar di dunia keamanan cyber. Alex bisa aja pasang sistem pengamanan paling canggih, tapi ya semua itu jadi percuma kalau ada satu karyawan yang misalnya ngeganjal pintu darurat. Perilaku manusia seringkali ya itulah titik terlemahnya. Terus, gimana caranya sebuah organisasi tahu budaya keamanannya udah bagus atau belum? Jawabannya, ya diukur. Timnya Alex ngelakuin ini lewat survei, wawancara mendalam, sampai audit. Tujuannya buat mastiin kalau semua kebijakan itu nggak cuma jadi tulisan di atas kertas, tapi benar-benar dijalanin di lapangan. Nah, perjalanan ini membawa kita ke akhir hari Alex, dan juga ke satu pertanyaan terakhir buat Anda. Kita udah lihat soal perencanaan, pertahanan teknis, aturan, sampai ke elemen manusianya. Pertanyaannya sekarang adalah, menurut Anda, di mana sih letak risiko siber yang paling besar itu? Apa ada di dalam kode yang kita tulis, atau justru ada di dalam sifat kita sebagai manusia? Coba direnungkan. Sampai jumpa di lain waktu.